Kali ini, aku akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Jennifer Body yang dirilis pada tahun 2009. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Neddy. Neddy ditahan di rumah sakit jiwa karena memiliki masalah mental dan juga cepat marah. Selama di rumah sakit jiwa, Neddy kerap kali melukai para perawat dan penjaga di sana, sehingga dirinya juga sering dimasukkan ke ruang isolasi. Sebelum sakit dan dibawa ke rumah sakit jiwa, Neddy adalah seorang wanita kutu buku yang sangat pintar. Walaupun pintar, Neddy juga sering dianggap sebagai wanita aneh oleh teman-temannya sekolah. Neddy tinggal di sebuah kota kecil bernama Devil's Kettle. Ia memiliki seorang pacar yang bernama Chip dan juga sahabat yang bernama Jennifer. Jennifer adalah seorang wanita cantik dan juga seksi. Jennifer dan Neddy ini telah bersahabat sejak mereka kecil hingga sekarang. Mereka ini seperti saudara kandung, hingga membuat teman-teman sekolah mereka menganggap mereka berdua adalah pasangan lesbi. Suatu hari, Jennifer ngajak Neddy ke sebuah bar yang bernama Melody Land, di mana sebuah band favorit Jennifer akan tampil. Malamnya, mereka berdua akhirnya sampai di bar itu, dan terlihat mereka berdua ngobrol dengan vokalis band itu. Saat Jennifer pergi untuk mengambil minuman, Neddy lalu mendengar percakapan dari anggota band yang mengatakan bahwa Jennifer sudah tidak perawan. Neddy yang kesal kemudian menghampiri anggota band itu dan berkata bahwa Jennifer masih perawan, katanya. Setelah Jennifer datang, Neddy lalu mengatakan padanya bahwa anggota band itu ada orang jahat. Kemudian, saat konser berlangsung, semua berjalan normal seperti biasa. Di sini, Jennifer sangat senang karena dapat melihat band yang dia suka secara langsung. Tiba-tiba, Neddy melihat ada api yang muncul di atas panggung. Melihat itu, Neddy dan Jennifer langsung lari keluar dari dalam bar. Sesampainya di luar, mereka berdua dihampiri oleh vokalis band itu, yang mengajak Jennifer untuk masuk ke dalam mobilnya. Neddy berusaha menghalangi sahabatnya itu untuk pergi. Namun, Jennifer bersikeras untuk pergi, dan meminta Neddy untuk diam dan tidak ikut campur dengan urusannya. Neddy pun khawatir dengan Jennifer, karena dia merasa band itu bukanlah orang yang baik. Kemudian, sesampainya di rumah, Neddy menelpon pacarnya, yang bernama Chip, dan mengatakan tentang pembakaran di bar tadi, dan ia juga bercerita bahwa Jennifer telah pergi bersama vokalis band itu, dan membuatnya sangat marah, dan juga khawatir. Tiba-tiba, terdengar suara orang yang datang ke rumah Neddy. Neddy yang ketakutan, lalu mengecek siapa yang datang. Ternyata, yang datang ke rumahnya adalah Jennifer. Di sini, Neddy merasa aneh dengan sahabatnya itu, karena tubuh Jennifer dipenuhi darah, dan wajah yang terlihat pucat. Saat di dalam rumah, Jennifer terlihat makan daging mentah dari kulkas Neddy. Setelah makan, Jennifer malah muntahkan cairan hitam seperti oli, yang sangat banyak. Neddy yang melihat hal itu pun menjadi sangat kaget. Setelah itu, Jennifer langsung pergi meninggalkan Neddy, tanpa berbicara sedikit pun. Pada keesokan harinya, terlihat semua siswa merasa sangat sedih dengan kejadian kebakaran yang terjadi di bar, yang menewaskan banyak orang. Di sisi lain, terlihat Neddy yang masih memikirkan pada sahabatnya Jennifer semalam. Tak lama setelah itu, datanglah Jennifer, yang menghampiri Neddy dengan keadaan baik-baik saja. Neddy yang masih bingung, lalu bertanya pada sahabatnya itu tentang kejadian semalam. Saat Jennifer datang ke rumahnya, dengan keadaan yang aneh, Jennifer lalu berkata kepada Neddy, mungkin itu hanya halusinasinya saja. Setelah pulang sekolah, Neddy lalu menceritakan semuanya kepada Chip. Kalau semalam, Jennifer datang ke rumahnya, seperti orang yang kerasukan roh jahat. Mendengar cerita itu, Chip menganggap pacarnya itu sedang mengarang. Di tempat yang berbeda, memperlihatkan Jennifer yang sedang menemui Jonas, yang masih bersedih karena sahabatnya meninggal dalam kejadian kebakaran semalam. Dengan kecantikan dan keseksian tubuhnya, Jennifer menggoda Jonas dan mengajaknya untuk pergi ke hutan. Jonas yang sudah sakne pun mengiyakan permintaan Jennifer itu, dan mereka pun pergi berdua ke tengah hutan. Sesampai di tengah hutan, Jonas yang sudah sakne pun berpikir bahwa mereka berdua akan melakukan mantap-mantap.
Namun, di sini Jennifer berubah menjadi sosok menyeramkan, yang kemudian memakan Jonas. Seorang guru yang mendengar teriakan Jonas, kemudian berpikir bahwa Jonas sedang meluapkan kesedihannya. Guru itu pun langsung bergegas pergi menemuinya. Sesampainya di hutan, si guru malah kaget dengan kondisi Jonas yang sudah tewas. Dengan keadaan yang mengenaskan, terlihat tubuh Jonas tercabik-cabik dan isi perutnya keluar. Setelah membunuh Jonas, terlihat wajah Jennifer bertambah semakin cantik dan bohai. Scene pun berpindah ke Chip yang sedang menelpon Neddy untuk bertemu dan membicarakan tentang kematian Jonas. Yang sangat mengerikan itu, Neddy pun kaget dan berkata, kalau kejadian buruk yang terjadi di kota ini bukanlah suatu kebetulan. Sebulan setelah kejadian kebakaran dan juga kematian Jonas, terlihat tubuh Jennifer semakin rusak, dengan rambutnya rontok, juga wajahnya sangat pucat. Pada saat pulang sekolah, teman Neddy yang bernama Colin mencoba mengajak Jennifer untuk pergi berkencan dengannya. Awalnya, Jennifer menolak, namun setelah Neddy berkata kepada Jennifer bahwa Colin cukup tampan, kemudian Jennifer mau diajak kencan dengan Colin. Malamnya, terlihat Colin yang sedang menuju rumah Jennifer untuk berkencan dengannya. Anehnya, tempat yang ia datangi terlihat seperti sebuah rumah kosong yang tak berpenghuni. Sampailah Colin di rumah Jennifer. Di dalam rumahnya, Jennifer kemudian menggoda Colin untuk diajak bermantap-mantap. Lalu, saat sedang mantap-mantap, ternyata Jennifer menggunakan kesempatan itu untuk memakan Colin dan mencabik-cabiknya hingga ia tewas. Di tempat lain, terlihat Neddy juga yang sedang enak-enak dengan pacarnya. Kemudian, Neddy merasa ada suatu hal buruk yang sedang terjadi dan membuatnya tidak fokus. Neddy lalu bergegas pulang ke rumahnya, dan di perjalanan pulang, dia melihat Jennifer di tengah jalan dengan tubuh yang berlumuran darah. Sampai di rumah, Neddy lalu mengunci pintu rumahnya dan segera masuk ke dalam rumahnya itu dan berpikir tentang keadaan Jennifer yang terlihat aneh belakangan ini. Lalu, Neddy bergegas ke kamarnya. Tiba-tiba, Neddy dikagetkan dengan Jennifer yang sudah berada di kamarnya dengan keadaan yang baik-baik saja, sedangkan tadi di perjalanan, dia melihat Jennifer dengan tubuh yang berlumuran darah. Kemudian, Jennifer bercerita kepada Neddy tentang keadaannya saat ini. Bermula saat Jennifer diajak pergi dengan seorang anggota band beberapa tahun lalu. Awalnya, Jennifer berpikir kalau dirinya diajak enak-enak dengan band itu. Nyatanya, band itu mengajak Jennifer ke tengah hutan untuk melakukan sebuah ritual pemujaan setan di dekat air terjun. Para anggota band itu adalah pemuja setan. Maksud kedatangan mereka di kota Jennifer adalah untuk mencari tubuh gadis perawan untuk dikorbankan kepada iblis. Agar band mereka semakin terkenal. Pada awalnya, ritual ini berjalan lancar, dan band itu semakin terkenal. Namun, ketika Jennifer yang menjadi tumbal, band ini menjadi kacau, dan ternyata, Jennifer sudah tidak perawan, sejak ia masih SMP. Jennifer tidak mati, dan malah, iblis itu bersemayam di tubuh Jennifer. Di sini, Jennifer sebenarnya telah mati. Namun, karena tubuh sudah dirasuki iblis, yang membuat dirinya bangkit dari kematiannya. Karena telah mati, membuat Jennifer setiap bulan harus makan tubuh manusia agar dirinya bisa cantik kembali, dan dia juga berkata kepada Neddy bahwa malam saat dirinya datang ke rumahnya hanyalah untuk menakut-nakutinya. Setelah mendengar cerita Jennifer, Neddy merasa sedih karena tidak bisa menyelamatkan Jennifer. Jennifer kemudian berkata kepada Neddy bahwa dia akan menyakiti Neddy yang merupakan sahabatnya, dan dia juga menambahkan bahwa dirinya saat sudah kenyang, dia akan kembali ke bentuk semula untuk menjadi cantik dan lebih kuat dari sebelumnya. Di sini, Jennifer memperlihatkan pada Neddy saat tangannya dilukai, tangannya akan segera sembuh dan kembali seperti semula tanpa ada bekas luka sedikit pun. Neddy kemudian bingung dengan perkataan sahabatnya itu. Setelah percakapan itu, Neddy kemudian meminta Jennifer untuk pulang ke rumahnya. Keesokan harinya saat di sekolah, Neddy pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi kepada Jennifer. Di sini, Neddy tahu kalau tubuh sahabatnya Jennifer telah menjadi sukubus. Sukubus ini membutuhkan daging manusia untuk menjadi lebih kuat, dan cara untuk membunuh sukubus ini adalah dengan menusuk jantungnya saat mereka dalam keadaan lemah. Setelah mengetahui hal itu,
Nedi kemudian menemui pacarnya, dan menceritakan tentang hal itu. Nedi juga meminta kepada Chip, untuk tidak datang ke pesta dansa, karena di situ, Jennifer akan mencari mangsa, untuk dia makan. Setelah mendengarkan cerita Nedi, Chip masih tidak percaya dan menganggap Nedi, sedang mengarang cerita. Setelah itu, Chip pun pergi meninggalkan Nedi, karena kecewa kepadanya. Singkat cerita, acara dansa yang diadakan sekolah itu pun tiba. Nedi pun berangkat sendirian, untuk mengawasi Jennifer. Setelah sampai, Nedi kemudian menemukan Jennifer, di tempat lain, diperlihatkan Chip, yang akan berangkat ke pesta dansa. Dia terlihat berjalan sendirian, ke arah sekolah. Tiba-tiba, Chip dihadang oleh Jennifer. Jennifer kemudian berkata kepada Chip, kalau Nedi telah berselingkuh dengan Colin, tanpa sepengetahuannya. Chip yang mendengar hal itu, kemudian merasa kecewa dan sangat sedih kepada Nedi. Lalu, Jennifer mengajak Chip, ke tempat sepi. Sesampainya di sana, Jennifer langsung melemparkannya, ke dalam kolam, untuk dia makan. Nedi yang berada di pesta dansa, merasakan kalau kekasihnya Chip, sedang dalam bahaya. Kemudian, Nedi bergegas ke rumah Chip. Namun, ibunya mengatakan, bahwa Chip telah pergi, ke pesta dansa tadi. Mendengar hal itu, Nedi kemudian berlari, dan mencoba mencari tahu keberadaan Chip. Tak lama kemudian, Nedi berhasil menemukan Jennifer, yang sedang memakan tubuh Chip. Nedi yang melihat hal itu, langsung berusaha menyelamatkannya. Singkat cerita, Jennifer yang lengah, kemudian ditusuk oleh Chip, dan membuatnya terluka, dan berlari meninggalkan mereka. Chip yang kehilangan banyak darah pun, akhirnya tewas. Nedi yang sedih pun, bersiap-siap untuk mencari Jennifer, dan membalas dendamnya, atas kematian pacarnya itu. Setelah menemukan Jennifer, terjadilah perkelahian, antar kedua sahabat ini. Kemudian, Nedi menusuk jantung sahabatnya ini, yang membuatnya tewas. Seketika, ibu Jennifer yang mendengar kegaduhan di kamar Jennifer, lalu menemukan Nedi, yang telah terbunuh oleh Jennifer. Nedi, lalu dibawa ke rumah sakit jiwa. Pada akhirnya, kita diperlihatkan, bahwa Nedi bisa terbang, karena Nedi, mendapatkan luka gigitan dari Jennifer, yang membuat Nedi, memiliki sebagian kekuatan iblis. Nedi pun menggunakan kekuatannya itu, untuk keluar dari rumah sakit jiwa. Setelah itu, Nedi mencari anggota band di awal film tadi, dan membunuh seluruh anggotanya. Sekian video Kimbo Movie, jangan lupa klik tombol subscribe, dan loncengnya. Bye-bye.